Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa. Tentunya untuk kelas 8 di sekolah kita tercinta SMP Islam Al-Munawwarah. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Sunnah-sunnah dalam berpuasa. Sunnah-sunnah dalam puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi berbuka puasanya disegerakan, tapi tetap harus nunggu maghrib terlebih dahulu. Jangan sampai karena salah satu sunnah dalam berpuasa menyegerakan berbuka puasa, belum azan maghrib, belum waktunya maghrib udah buka puasa, itu nanti puasanya batal. Menyegerakan puasa artinya kalau sudah azan maghrib, udah tiba waktu maghrib. Di sini disebutkan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Hadis muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini sunnah puasa yang pertama, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Sunnah puasa yang kedua adalah berbuka dengan sesuatu yang manis. Di sini dalam hadis disebutkan an Anas bin Malikin qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ay yusalliya ala rutobatin fa illam takun rutobatun fatumayratun fa in lam takun tumayratun hasawatin min ma'in. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutob, kurma basah. Jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Loh, ini kata manisnya dari mana? Nah, kita artikan kurma itu rasanya manis. Di sini pengetahuan yang selanjutnya adalah tentang antara rutob sama tamar. Rutob itu artinya kurma basah, sedangkan tamar artinya kurma kering. Jadi Nabi berbukanya sebelum sholat maghrib dengan apa? Dengan kurma, baik kurma basah maupun kurma kering. Ini adalah sunnah puasa yang kedua. Sedangkan sunnah puasa yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka puasa. Doanya bagaimana? Ini doanya, ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Bapak bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Yang artinya, ya Allah, untukmulah aku berpuasa, atas rezekimulah aku berbuka, telah sirna rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan semoga pahala telah ditetapkan insyaallah. Ini doa berbuka puasanya. Ini adalah sunnah puasa yang ketiga. Dan sunnah puasa yang keempat, makan sahur setelah tengah malam, artinya lewat tengah malam makan sahurnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis an Anasin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Nah, makanya
Ini bagi anak-anak yang malas sahur dan nggak mau sahur, misalnya perlu diingat bahwasanya Nabi pernah bersabda, tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri, sesungguhnya dalam sahur itu barokah, terdapat keberkahan. Keberkahan itu apa sih berkah? Berkah itu ziyadatul khair, adanya tambahan kebaikan dalam sahur tersebut. Makanya ayo kita biar dapat sunnahnya kita lakukan sahur. Ini adalah sunnah yang keempat. Sunnah yang kelima, mengakhirkan makan sahur. Meskipun di sini mengakhirkan makan sahur, tapi tetap sahurnya jangan sampai mendengar azan subuh. Kalau udah mendengar azan subuh mah udah lewat waktu sahurnya. Jadi sahurnya dekat-dekat subuh tapi belum subuh. Di sini disebutkan dalam suatu hadis, an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus suhura. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan sahur. Umatku siapa? Ya kita semua umat Islam. Kalau kita pengen senantiasa dalam keadaan kebaikan, maka ayo waktu puasa kita segerakan waktu berbuka kita dan kita akhirkan waktu sahur kita, sehingga kita dapat pahala sunnahnya dan sunnahnya. Oke, ini adalah sunnah puasa yang kelima. Sunnah puasa yang keenam adalah memberi makan orang untuk berbuka puasa. Nah, dalam suatu hadis disebutkan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, katanya. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya ketika kita memberi orang yang berpuasa, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala berpuasanya juga, tanpa mengurangi pahala si orang yang kita berikan puasa tersebut pahalanya. Makanya biasanya di masjid itu banyak yang ngasih buka puasa di jalan-jalan, ada yang ngasih takjil dan yang lain-lainnya. Nah, orang-orang tersebut mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan makan kepada orang yang berpuasa, yang tentunya dimakan ketika berbuka, waktunya berbuka puasa. Ini yang keenam. Dan yang ketujuh, memperbanyak sodakoh selama bulan Ramadan. Diriwayatkan dalam suatu hadis, an Anasin qila ya Rasulullah ayu sodakoti afdol, qala sodakotun fi Ramadan. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Artinya kita perbanyak amal ibadah kita, baik sedekah kita, baik sholat kita, baik baca Quran kita perbanyak di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang penuh ampunan, yang banyak pahala juga. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang kedelapan adalah sholat tarawih. Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa ibadah atau salat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Nah, di sini makanya kalau pas buka puasa jangan makan terlalu kenyang. Takutnya kalau makan terlalu kenyang nanti pas sholat tarawihnya nggak kuat. Ini adalah sunnah puasa yang ke-8. Sedangkan sunnah puasa yang ke-9 adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Menurut Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran (VSQ) Mukhlis M. Hanafi, membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan pada bulan-bulan lainnya, di mana bulan Ramadan ini dikenal dengan bulan Al-Quran yang menjadi mulia karena malam turunnya Al-Quran ada di dalamnya, di dalam bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat, mereka qiyamul lail dengan menghatamkan Al-Quran. Nah, di sini ada hadis an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah yaqulu syamu ay rabbi mana'tu ta'ama wasyahawati bin nahari fasyaffi'ni fi wa yaqulul Qur'an mana'tu nauma bil laili fasyaffi'ni fihi fayasfa'ani. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat pertolongan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, aku cegah dirinya dari makanan dan syahwat pada siang hari, maka berikanlah izin untukku untuk memberikan syafaat untuknya. Dan Al-Quran pun berkata, dan aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat untuknya. Maka mereka berdua diperkenankan memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya membaca Al-Quran dan puasa tersebut insya Allah akan memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. Tentu melakukan baca Al-Quran, melakukan puasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang sunnah-sunnah berpuasa. Nah, coba kita ulangi lagi ya. Yang pertama, sunnah puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, berbuka dengan sesuatu yang manis. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Yang keempat, makan sahur setelah tengah malam. Dan kelima, mengakhirkan makan sahur. Keenam, memberi makan orang untuk berbuka puasa. Ketujuh, memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. Kedelapan, sholat taraweh. Dan kesembilan, memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, mari mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini membawa kebaikan dan bisa kita amalkan bersama. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.